Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Rakyat Memilih 2024. Dan pemirsa, kami ajak Anda dan kami ingatkan masih ada sekitar 20 menit ke depan untuk Anda yang belum datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih Anda. Ya, supaya jangan golput ya, Rizky. Betul sekali. Baik pemirsa, mantan Panglima Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan istri Rabu pagi telah menyalurkan hak suaranya di TPS. Datang bersama istri, mantan Panglima Purnawirawan Andika Perkasa memberikan hak pilihnya. Ya, Andika datang bersama istri, tak lama mengantre, kemudian langsung memberikan hak suaranya di bilik suara. Usai mencoblos, Andika dan istri memastikan telah menyalurkan pilihannya sesuai hati nurani. Ya. Kanan Mas ya? Kanan boleh, kiri boleh? Oh, kiri boleh. Boleh. Oke. Iya. Ya pemirsa, selebritis sekaligus caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Vicky Prasetyo menggunakan hak pilihnya dan mengajak masyarakat untuk tidak golput. Ya, satu suara sangat berpengaruh untuk menentukan masa depan bangsa. Ya, berikut laporan dari tim liputan kami. Pemirsa, beginilah suasana di TPS 201 Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat, yang mana pada siang hari ini mulai ramai lantaran tadi pagi sempat diguyur hujan sehingga dari masyarakat banyak yang baru datang atau tiba di lokasi TPS pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 ke atas seperti itu. Meskipun tadi sempat diguyur hujan, namun hal tersebut tidak membuat semangat para masyarakat untuk menyuarakan haknya dalam pemilu tahun 2024. Dan ada yang menarik di TPS 201 di Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat, karena saat ini saya sudah bersama dengan Bang Vicky Prasetyo, selaku Dapil 6 DPR RI dari Partai Perindo. Betul. Bang Vicky, bagaimana untuk hari ini? Yang pasti sih semangat terus ya, dari beberapa hari kemarin kita memang ya kegiatan yang cukup padat ya bersama konstituen dan tim pemenangan, dan hari ini saatnya kita membuktikan kemenangan kita. Oke, kemudian ini kan udah nyoblos sih Bang ya? Sudah. Coba tunjukin dong. Sudah mencoblos, sudah menggunakan hak pilih ya, tangannya ditinta agar tidak bisa menggunakan hak pilih di tempat lain lagi. Oke, lega nggak Bang? Iyalah, sebagai warga negara kita sudah menjalankan dan menuntaskan kewajiban kita, seperti itu sih, alhamdulillah. Oke, mungkin ada kata-kata ajakan kepada masyarakat, Ya. Pakai bahasa biasa lah, yang Ya. pakai wah gitu lah. Ya, yang pasti 5 langkah kaki kalian menuju ke TPS itu 5 langkah buat 5 tahun ke depan perubahan negeri kita. Jadi apapun itu semuanya, ayo kita gunakan hak pilih kita. Jangan hanya menjadi penikmat kemerdekaan, tapi jadilah generasi yang mampu bisa mensumbangsi hajat besar negara. Itu. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Mas Vicky Prasetyo yang mana mengajak pada masyarakat untuk datang ke TPS karena suara kalian adalah menentukan masa depan Indonesia ke depannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Nata Arman, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 204 juta lebih rakyat Indonesia memberikan hak suaranya pada 3 kandidat Capres dan Cawapres hari ini. Sesuai aturan KPU, pemilihan presiden bisa berlangsung 1 putaran, tapi bisa juga 2 putaran. Ya, lalu pemirsa, apa saja syarat Pilpres berlangsung 1 putaran atau 2 putaran dan kapan jadwal Pilpres 2 putaran akan dihelat? Dan berikut ulasan Ismalia. Pemilu 1 putaran akan berlaku jika pasangan calon presiden dan wakil presiden memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah total suara. Namun tidak hanya itu, ada syarat lain yang harus dipenuhi, yakni pasangan calon harus memiliki minimal 20% dari 19 provinsi yang ada di Indonesia. Angka 19 provinsi ini merupakan ketentuan dari undang-undang, yakni setengah dari total jumlah provinsi yang ada di Indonesia, 38 provinsi. Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pemilu akan berlangsung 2 putaran.
204 juta lebih rakyat Indonesia akan kembali mencoblos di TPS, memberikan suaranya bagi dua pasangan calon dengan perolehan suara tertinggi. Sementara pasangan calon ketiga dengan suara terendah akan otomatis tereliminasi. Nantinya pasangan calon yang meraih suara tertinggi di Pilpres putaran kedua akan diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Lalu, kapan Pilpres putaran kedua akan dilaksanakan? Ini dia jadwalnya. Pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih akan diselenggarakan pada 22 Maret hingga 25 April 2024. Masa kampanye pemilu akan diselenggarakan 2 Juni hingga 22 Juni 2024. Sementara itu, masa tenang kampanye akan berlangsung selama 3 hari, yakni 23 Juni hingga 25 Juni 2024. Hari pemungutan suara akan dilakukan pada 26 Juni, dilanjutkan dengan perhitungan hasil suara yakni 26 Juni hingga 27 Juni 2024. Hasil rekapitulasi akan diselenggarakan pada 27 Juni hingga 20 Juli 2024. Dalam 4 pemilihan langsung presiden dan wakil presiden setelah reformasi, Indonesia telah melalui pemilu 1 putaran dan 2 putaran. Pada tahun 2004, pemilu diikuti oleh 5 paslon pada putaran pertama, sedangkan pada putaran kedua hanya diikuti 2 paslon. Pada tahun 2009, Pilpres kembali diikuti oleh 3 paslon, namun hanya berlangsung 1 putaran, dikarenakan pemenang dari paslon tersebut memiliki suara lebih dari 60%. Di Pilpres 2014 dan 2019 juga berlangsung selama 1 putaran, dikarenakan hanya 2 paslon yang ikut dalam kontestasi pemilu. Lalu, bagaimana Pilpres 2024? Akankah berlangsung 1 putaran atau 2 putaran? Kita tunggu hasilnya. Dari Jakarta, Ismailiyah Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, beragam harapan disampaikan warga dari gelaran pemilu presiden kali ini. Warga siap mengikuti Pilpres kali ini baik 1 atau 2 putaran. Menurut saya sih 2 putaran ya. Iya, 2 putaran. Pertama berjalan lancar ya, dan semua warga ini bisa berpartisipasi ya untuk tanggal 14 bisa nyoblos capres sama cawapresnya yang sesuai ya menurut dia. Saya berharap 2 putaran biar bisa ada 2 kali cuti nasional. Semoga situasinya aman, terkendali, tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan, menang dengan baik, jujur, siapapun itu. Mendingan 2 putaran sih. Ya harapannya sih ya biar semua itu tenang-tenang aja ya, maksud damai-damai aja, karena kan sekarang kan masyarakat udah makin terbuka sih mulai pemilihan, dan intinya saling menghormatin aja sih, berbeda tapi tetap satu juga kok. Kalau menurut saya yang terbaik adalah mau 1 putaran atau 2 putaran itu nggak masalah. Yang penting kita akan mendapatkan pimpinan yang terbaik. Kalau masalah 2 putaran itu ada keberatan bahwa itu menimbulkan dana baru. Menurut saya itu udah dianggarkan. Kita udah siaplah, rela untuk 2 putaran juga gitu. Kita demokrasi harus sehat, itu yang dipentingkan. Yang kedua harus tidak boleh bersifat curang atau netral terhadap institusi yang menyelenggarakan, juga aparatur semua harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di sini. Jauhkan dari main belakang dan nantinya adalah akan menimbulkan suatu chaos yang sangat hebat, yang sangat merugikan bangsa ini. Ya, mau 1 putaran, 2 putaran, yang penting pemilu berjalan aman, lancar, dan juga damai, begitu ya? Ya.
Dan pemirsa, tidak hanya capres-cawapres yang kita pilih hari ini, namun juga kita memilih calon legislatif. Ya, sejumlah daerah pemilihan para caleg ini ternyata merupakan dapil neraka yang persaingannya sangat ketat. Dan pemirsa, kita akan menuju rekan Rosalin yang akan menyampaikan paparan terkait dapil neraka. Di pesta demokrasi ini selain memilih presiden dan juga wakil presiden, kita juga memiliki hak untuk memilih anggota legislatif, baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Nah, khusus untuk DPR RI, pertarungan caleg di sejumlah dapil sangat sengit, terutama di sejumlah dapil neraka. Lalu apa itu dapil neraka? Dapil neraka merupakan sebutan bagi daerah pemilihan yang menyediakan jumlah kursi terbatas untuk diperebutkan para caleg yang ingin duduk menjadi wakil rakyat. Nah, pemirsa, untuk DPR RI terdapat 580 kursi tersedia yang harus diperebutkan oleh para caleg di 84 dapil di seluruh Indonesia dengan total jumlah pemilih 204,8 juta orang. Persaingan di sejumlah dapil menjadi sangat ketat karena perbandingan antara kursi yang diperebutkan dengan jumlah suara pemilih ini sangatlah besar. Karenanya banyak parpol yang memasang tokoh atau artis terkenal sebagai caleg di dapil neraka ini. Sebagai salah satu strategi pemenangan, kita akan ambil contoh dapil neraka ini misalnya dari dapil Jakarta 2 dan juga Jawa Barat 5. Pemirsa, dari dapil Jakarta 2 ini meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan juga luar negeri. Nah, Jakarta 2 menjadi salah satu dapil neraka karena hanya tersedia 7 kursi DPR RI yang diperebutkan oleh 125 caleg dari 18 partai politik yang bertarung di pemilu 2024 dengan jumlah total pemilih dapil ini 4,3 juta orang. Sementara itu pemirsa, jika kita bicara tentang kursi pemirsa, 7 kursi diperebutkan 125 caleg atau bisa kita sederhanakan, 1 kursi ini diperebutkan oleh 18 caleg. Sementara rasio caleg terhadap jumlah pemilih pemirsa 1:22.000. Bayangkan bagaimana sengitnya persaingan para caleg di dapil Jakarta 2 untuk memperebutkan suara pemilih. Di dapil Jakarta 2 ini pemirsa, sebagai salah satu strategi meraih suara, sejumlah partai politik memasang nama elit partainya. Kemudian juga ada politisi kawakan, petahana, mantan pejabat, hingga artis sebagai calon anggota legislatif. Pemirsa, persaingan yang tak kalah sengitnya ini juga harus diperjuangkan oleh para caleg di dapil Jawa Barat 5 yang meliputi Kabupaten Bogor dan Jawa Barat. Ya pemirsa, ada 160 caleg yang bertarung di dapil ini di mana mereka memperebutkan 9 kursi DPR RI. Baik pemirsa, ini artinya rasio 1 kursi DPR RI diperebutkan oleh 18 caleg. Sementara jumlah total pemilih di dapil Jawa Barat ini dapil Jawa Barat 5 ini nyaris 3,9 juta orang. Maka rasio caleg dengan jumlah pemilih 1:24.000 orang. Di dapil Jawa Barat 5 ini pemirsa, strategi meletakkan nama-nama tokoh terkenal seperti politisi senior, petahana, hingga artis sebagai caleg juga dilakukan oleh sejumlah partai politik untuk menggayat suara pemilih. Maka tak heran jika dapil neraka layaknya perang bintang, semua parpol mengeluarkan berbagai jurus untuk meraih simpati. Ya, bicara soal DPT atau pemilih dalam pemilihan legislatif, memang ini agak mengejutkan ya. Di tahun 2019 itu ada sekitar 17 juta suara tidak sah. Gitu itu artinya tidak terhitung atau golput ya. Atau ada juga memang sebagian masyarakat yang masih kurang memahami cara mencoblos dan memilih wakil rakyat di surat suara. Atau bisa juga masyarakat belum mengenal sepenuhnya wakil rakyatnya yang akan dipilih begitu. Baik. Pemirsa, berbagai harapan disampaikan masyarakat untuk presiden dan wakil presiden terpilih, mulai dari pembangunan demokrasi hingga bidang ekonomi. Ya, dan berikut komentar warga dalam open mic, harapan untuk pemimpin terpilih. Presiden yang terpilih nanti, satu, pembangunan saat ini di era Presiden Jokowi itu menurut saya sudah bagus dan paling tidak harus dilanjutkan. Harapan yang kedua, ya
lebih baik lagi sih, terutama tentang toleransi ya, itu semakin ditingkatkan. Kalau saya secara pribadi, misalnya paslon saya tidak menang, ya saya akan ikut siapapun yang terpilih. Itu sebagai, saya pikir, menunjukkan kedewasaan kita berpikir di dalam demokrasi sih. Harusnya kita ikut siapa yang menang. Ya, mampu memajukan perekonomian Indonesia gitu, terus kayak membantu rakyat-rakyat yang tadi itu, yang di garis kemiskinan gitu. Ya terima aja sih, walaupun kecewa tidak sesuai dengan harapan dan pilihan saya gitu. Cuma kan ini negara demokrasi gitu, kita nggak bisa harus berpendapat dengan pilihan kita juga gitu. Kalau capres saya kalah, ya udah saya terima dan saya akan mendukung capres yang terpilih nanti. Kita dukung aja program dia, apa yang dia sudah terapkan selama kampanye ini. Jangan sampai hanya sama kampanye doang dia untuk menebarkan janjinya aja dan tidak menerapkan setelah dia menjadi presiden nanti. Lanjutkanlah pembangunan yang baik, hentikanlah yang tidak baik. Yang penting perhatikanlah rakyat. Rakyat adalah suara Tuhan. Kalau kalah terhormat, kita harus siap menerima. Itu saja. Presiden yang akan datang tentunya harus mensejahterakan masyarakat, harus memberikan layanan penuh kepada masyarakat kalangan bawah ya, pengangguran, kemudian buruh tani dan segala macam, karena sama-sama kita membentuk bangsa ini, sama-sama kita harus merasakan kekayaan bangsa ini. Harapannya ya itu tadi, semoga bisa merangkul semuanya lah. Jangan ada lagi kayak musuh-musuhan sebagaimana momentum Pilpres kemarin ya. Dalam sebuah kontestasi kalah menang itu biasa. Yang kalah kita lapang dada, yang menang kita harus dukung. Ya, kalau Rizky, apa nih harapan untuk presiden dan wakil presiden terpilih nanti? Oke, buat yang terpilih gitu ya. Yang penting satu, amanah, kemudian jujur, kemudian yang ketiga adalah bisa kembali memberantas korupsi begitu ya. Oke, dan tentunya bisa mewujudkan seluruh janji-janjinya yang disampaikan selama masa kampanye kemarin. Nah, itu yang paling penting juga, dan jangan lupa membuka kembali lapangan kerja ya, karena memang angka pengangguran di beberapa tahun kemarin cukup tinggi begitu ya. Oke, baik pemirsa, beberapa menit lagi tempat penghitungan suara akan ditutup. Ya, informasi selengkapnya pemirsa, quick count akan keluar 2 jam setelah TPS ditutup. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.